Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh ya, pengaruh kodam terhadap rezeki ya. Jadi teman-teman weton minggu, kodam itu berpengaruh terhadap rezeki kita ya. Manakala kodam kita ini katakanlah kodam yang sifatnya panas itu ya. Misalkan Anda memiliki kodam untuk pagar rumah, kodam untuk pagar badan Anda mengamalkan haji lembu sekilan, atau haji Bandung Bondowoso, atau haji Brajamusti, atau amalan kulhu geni, atau amalan kulhu sungsang. Ini juga akan berpengaruh terhadap rezeki Anda ya. Coba Anda bayangkan, kenapa kok dukun-dukun itu rezekinya seret gitu. Ya, rata-rata 90% dukun-dukun itu rezekinya seret gitu. Kenapa? Kebanyakan kodam di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan efek panas yang ada di dalam kodam tersebut. Nah, contoh ya, teman-teman weton minggu ini ketempatan kodam Ajian Brajamusti, panas terus. Coba efek panas itu ya, ketika Anda berhubungan dengan orang itu akan merasa tidak nyaman. Orang itu panas ya. Dekat dengan Anda itu akan merasa tidak nyaman, akan merasa panas. Nah, coba bayangkan itu terjadi pada diri Anda ya, atau Anda dari sudut pandang orang lain itu mengalami bahwasanya rekan bisnis Anda ini kok tidak nyaman sih ya, saya ini berduaan, atau ketika saya berkomunikasi ngomongin bisnis itu terasa kok saya ini tidak nyaman, kok saya ini merasa seolah-olah pokoknya wangel lah gitu ya, tidak enak gitu. Itu efeknya seperti itu. Akhirnya apa? Dari rasa tidak nyaman itu orang itu enggan untuk berkomunikasi dengan Anda, untuk menjalin bisnis dengan Anda. Nah, ini pengaruhnya seperti itu ya. Jadi kodam itu ya akan berpengaruh negatif ya. Tidak hanya positif saja ya, tapi juga berpengaruh negatif. Nah, kita itu mikirnya enak-enaknya saja. Saya memiliki kodam, katakanlah untuk kekebalan ya, banyak toh maling-maling itu kan semua pakai ilmu kebal misalkan. Kenapa kok rezekinya maling itu katakanlah selalu seret gitu? Kalau tidak seret kan tidak jadi maling, karena ada ilmu kebalnya itu yang tidak disadari. Akhirnya ya ibarat dia itu ngambil uang maling ya, katakanlah 100 juta gitu. Maling 100 juta terus kok cepat habis. Kenapa? Karena kodam yang ada di dalam dirinya pengaruh sekali ya, ibaratnya itu apa ya, tidak bisa nyimpan uang ya, selalu bocor karena sifat panasnya, mudah emosi, mudah pokoknya keberadaan kodam itu ya akan membangkitkan sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri Anda. Kecuali teman-teman weton minggu ini ahli tirakat, ahli spiritual gitu ya, ahli ibadah, itu bisa diredam ya. Makanya paling enak itu tidak memiliki kodam. Kalaupun ada kodam mendekat ya sudah, kita jaga jarak saja gitu. Jangan dimasukkan dalam tubuh Anda, cukup berada di tempatnya. Misalkan saya punya kodam pusaka gitu ya, cukup ada di pusaka saya, tidak usah ikut saya kemana-mana. Kalaupun nanti saya butuhkan, saya panggil itu masih tidak beresiko. Tapi ini ya tidak semua orang bisa gitu loh ya, untuk melakukan ini kan tidak semua orang bisa gitu. Apalagi kalau kita ini awam ya, tidak tahu, datang ke dukun ya diobati, datang ke dukun minta pelarisan supaya usahanya lancar, tidak tahunya diisi kodam. Bukannya kodamnya lancar, tapi usaha Anda ya lancar seminggu 2 minggu ya, selanjutnya gulung tikar. Pasti banyak ya teman-teman weton minggu yang mengalami semacam ini ya. Jadi keberadaan kodam itu bisa buat seret rezeki ya, ibarat gini teman-teman ya, kodam itu butuh makan
Kodam itu butuh makan. Terus kita tidak tahu makanannya apa. Kita ini terima beres sama dukun atau sama kiai, dipasang raja. Karena dukun tidak mungkin ya pasang raja. Yang pasang raja biasanya kiai-kiai. Kiai perdukunan, tapi bukan kiai-kiai yang memang ngaji ilmu terus mengajarkan, ya bukan. Ada juga kiai tapi tidak ngurusi perdukunan ini, nggak ngurusi suhu ini, enggak. Ada juga ya. Nah itu kita tidak tahu ya, dipasang itu dikasih minuman, dikasih garam, kita tidak tahu kalau isinya itu adalah kodam. Masuklah ke dalam tubuh kita, berfungsi dengan baik ya. 1 bulan pertama berfungsi, 2 bulan kedua semakin menurut omset kita, semakin emosi kita semakin labil, semakin tidak karu-karuan. Nah inilah bahaya kodam itu seperti itu. Ini yang Anda harus pikirkan ya teman-teman weton minggu. Ketika di dalam tubuh Anda itu ada kodam, maka akan berpengaruh terhadap rezeki Anda ya. Mending ya, daripada kita menggunakan kodam, kuatkan saja sukma Anda ya, bentuk aura Anda menjadi positif, bangkitkan aura dalam diri Anda dengan menjalani ibadah, dengan menjalani tirakat ya. Anda katakanlah mau usaha apa, jualan tempe, jualan gorengan, ditirakati, bukan malah pergi ke dukun, ke kiai minta syarat, bukan, ditirakati dewi, supaya Anda benar-benar tahu gitu ya, apa yang Anda lakukan ini tidak melenceng gitu ya. Kalau orang lain yang melakukan kan kita tidak tahu apa yang dilakukan itu. Anda pergi ke dukun terus dikasih minuman, dikasih garam, dikasih uyah, dikasih macam-macam, gula, syarat ini itu ya. Tidak tahu loh. Makanya supaya Anda tidak beresiko, sudah tidak usah main kodam, itu tidak beresiko. Nah, untuk memastikan lagi ibadah dan tirakat Anda kerjakan, siapa tahu ada makhluk halus yang nempel dalam diri Anda, bukan kodam, tapi makhluk halus nempel dalam diri Anda gitu. Coba bayangkan ketika makhluk halus itu nempel di dalam diri Anda, wah ini kan berbahaya. Semoga ini bisa mencerahkan ya, bahwasanya keberadaan kodam itu juga bisa menjadi penyebab seret Anda rezeki, bukan hanya karena sihir saja, tapi kodam yang ada di dalam tubuh Anda itu juga salah satu penyebab rezeki Anda seret. Silakan ditelusuri, kira-kira ada kodam apa di dalam tubuh Anda ya. Silakan nanti tulis komentar, kita akan kupas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.